Jadi si abang sekolah ini tuh datang ke bengkel gua, dia mau konsultasi. Katanya tuh, "Bang, motor gua keluhannya susah hidup sama berebet-berebet." Sebenarnya permasalahannya tuh sepele, cuman ada di bagian full pumpnya yang udah lemah, tapi yang diganti harus ecu sama si injektor. Yang mana biayanya itu lebih gede dibandingkan cuman ganti rotaknya doang atau full pumpnya, temen. Nah, kenapa bang bisa begitu? Jadi motor ini tuh sebelum dibawa ke bengkel gua, itu udah dibawa ke bengkel lain terlebih dahulu. Nah, di bengkel tersebut, motor ini tuh divonis buat bagian injektornya tuh bermasalah, ya kan? Makanya motornya tuh susah hidup sama berebet-berebet. ACC si ownernya, yang penting motornya itu normal lagi dan gak nyusah-nyusahin cuy, ya kan? Nah, pas dibeliin injektor baru, dipasangin kemari, tetap motornya masih susah hidup, masih berebet-berebet, ya kan? Tapi gitu, walaupun si mekaniknya salah ponis udah dipasang, itu mau nggak mau si injektornya harus dibayar. Oke lah, gimana juga kan, si ownernya masih sekolah juga kan, ya udah cuman bisa iya iya aja, ya kan. Terus si mekaniknya lanjut lah, "Bang, ini kemungkinan ada di bagian masalah kelistrikannya bang, perkabelannya." Nah terus di ACC kan buat ngebenerin masalah perkabelannya tuh, dicarilah di black nih, di black panjang banget tuh, di black dicarilah akarnya teman-teman permasalahannya. Ternyata kabelnya tuh nggak ada yang kenapa-napa, masih pada bagus, ya kan. Cuman gitu, udah diganti injektor masih susah hidup, dicek bagian perkabelan masih nggak hidup juga. Makanya buat bagian perkabelannya itu tuh di jumper teman-teman, di jumper ya kan, masih nggak mau hidup. Nah si bengkelnya bilang katanya tuh, "Bang, ini masalahnya ada di ECU lu bang, mati." Nah si ownernya kan jelas heran, kenapa? Ya motornya kan nggak mati, cuma susah hidup doang. Terus sekalinya hidup itu berebet-berebet digas, ces, ngok, mati, ya kan? Nah, nggak mati total. Kalau ini udah mati total teman-teman, udah bukan susah lagi hidupnya, nggak bakal hidup-hidup, matot, ya kan? Jadi si abang sekolahnya itu makin pusing teman-teman, udah ngeluarin duit buat ganti injektor, harus ngeluarin biaya buat perbaikan kabel. Terus sekarang diponis ecu. Nah dia udah pusing banget, ya kan, namanya masih sekolah, uangnya terbatas, ya kan? Alhasil motornya tuh, "Ya udah bang, motornya gue bawa balik aja, gue belum ada budgetnya," ya kan. Sambil si ownernya tuh nyari-nyari bengkel, dan yap, si ownernya tuh nemuin bengkel gue cuy. Nah jadi motor ini tuh dibawa ke bengkel gue, posisinya tuh disetut dan tanpa body. Kabel-kabel juga tadinya itu berantakan, sebelum gue rapihin itu berantakan teman-teman kabelnya. Lu tahu mih kan? Nah kusutnya tuh kayak gitu. Cuman kalau kabel motor kan warna-warni, ngelihatnya aja pusing teman-teman. Belum dikerjain aja udah pusing. Nelan udah sendiri aja udah berasa pahit banget. Ah gue bilang sebenarnya bang, bengkel gue lagi banyak kerjaan, dan ntar kalau misalkan kerjaan udah beres, baru gue ngerjain motor lu. Ya udah bang, ini mah proyekan santai aja. Nah terus gue ngerapihin kabel dulu teman-teman, ya kan. Gue nggak fokus cari penyakitnya, gue fokus ngerapihin kabel-kabelnya dulu yang bekas jemperan, ya kan. Terus sambil lah gue cek-cekin juga pakai tes fan body teman-teman. Jadi tes fan body ini tuh dia enak lah, jadi mau ngetes arus listrik itu gampang. Nah dia ada angka-angka begini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau ngecek kabel putus apa enggak, cocok banget nih pakai tes fan body, gampang ngeceknya juga. Jadi nggak harus kabel dibeset-beset, ya kan, cukup dicolok aja begini udah gacor banget, nggak ribet, canggih juga kelihatannya. Nah nanti bakal gue taruh di keranjang kuning. Nah kabel udah gue rapihin, itu barulah gue berani tuh nyolokin ecu. Nah gue colokin ecu, gue starter ngangkat, cuman motor nggak mau hidup-hidup. Dicek bagian kuilnya itu sama sekali nggak keluar api teman-teman, ya kan. Nah terus gue pegang nih ecunya, buset, motor belum hidup, ecunya tuh udah panas banget, sama buat bagian kuilnya tuh panas banget teman-teman, ya kan. Langsung lah gua copot, takutnya kan kebakar ngeluarin api ya teman-teman. Gua copot tuh bagian ecunya, dicopot juga itu panasnya tuh masih teman-teman, masih panas, jadi lama turunnya, ya kan. Nah terus gua langsung ngabarin ke si ownernya tuh, "Bang, lu bisa ke bengkel gak? Ada apa bang?" "Udah ke bengkel aja." Datang ke bengkel, gua ceritain, "Nih bang, ecu udah gue colokin, kabel itu udah rapi, gue jamin gak ada yang konslet, nggak ada yang bekas jemper-jemperan, udah gue normalin lagi, aman. Nah lu bisa pegang sendiri bang, pegang nih bang, pegang," gue bilang gitu kan. Panas bang. Nah panas, padahal motor belum hidup ya. Kayak gitu kenapa bang? Nah ini baru ecu lu kena. Kok ecu bang yang kena? Tadi kan motor gue nggak mati total bang, cuma susah doang hidupnya sama berebet-berebet. Kok ini mati total? Ya gue nggak tahu, gue cuma nerusin kerjaan dari sebelumnya doang. Aduh, si ownernya bilang aduh mulu teman-teman. Pusing ya, namanya masih sekolah, uang terbatas. Ya gue bilang kasih bronya, gue cuma bisa nenangin kan. "Gini baik bro,
Lu kan masih sekolah, yang bayar motor ini kan ortu lu damai dulu ke ortu lu, berunding, omongin gimana enaknya. Kalau misalkan udah ganti ecu, lu datang lagi ke bengkel, ya kan. Cuman kalau misalkan aduh belum ada duitnya, ya udah bawa balik nih motor, yang penting problemnya itu udah ada di ecunya. Tapi bang, kalau misalkan ecu sama lu dibeliin nih, seandainya orang tua gua nyuruh diganti terus ecu lu beliin, ternyata motor masih nggak mau hidup, ternyata bukan ecunya, gimana bang? Udah gue pasang lagi ecu. Kalau injektor kan salah ponis, lu disuruh bayar. Kalau gua ponis ecunya nggak mati, udah lu nggak gua suruh bayarin ecu gua, biar gua sendirian nanggung kerugian. Serius bang? Iya. Nah ini gue pesenin ecu, dan sekarang bisa dicek temen-temen. Top chair, ya kan? Nah pas udah diganti ecu, ini tuh motor nggak langsung top chair begini temen-temen. Penyakit pertama, susah hidup, berbet. Nah gua cek tekanan full pumpnya itu tuh cuman ada di 10 PSI, 10 juga kurang teman-teman. Nah problemnya tuh cuman ada di sini. Nah cuman gara-gara nggak kengeh, ya udah ecu sama injektor. Jadi gitu aja teman-teman. Nah emang bagian pengapian itu rada rumit, dia lebih rumit dibandingkan mesin, makanya harus butuh pengalaman, kesabaran, dan ketelatenan.